أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إنا أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah salat subuh Masjid Mujahidin, masjid kesayangan kita semua. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala untuk menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur atas seluruh karunia tersebut. Tidak lain adalah karunia iman dan Islam, serta seluruh karunia merupakan nikmat untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan kita ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa menetapi kehidupan ini, mengambil Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan di dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang dan tidak lebih, dan tidak lain kecuali hanya beribadah kepada Allah semata. Para hadirin, para jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam tema tentang wala dan bara yang berkaitan dengan resiko-resiko yang harus ditanggung oleh kaum muslimin ketika kaum muslimin hidup diatur oleh orang-orang kafir, yakni diatur dengan hukum, bukan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja konsekuensi logis secara wajar yang harus diterima oleh kaum muslimin. Maka para jamaah sekalian, penulis kitab Al-Wala wal Bara
di dalam kitabnya ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan dan menghendaki dinul Islam diturunkan tidak lain adanya dalam rangka memurnikan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak lain al-ibadah, yaitu adalah ketaatan dan ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi para jamaah sekalian, di awal ini beliau mengatakan, penulis kitab ini Syekh Muhammad bin Salim bin Said Al-Qahtani, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam bagi seluruh alam raya ini tidak lain dan tidak bukan agar supaya seluruh makhluk, bahkan manusia di dalamnya, agar memurnikan ibadah itu seutuhnya hanya kepada Allah. Ibadah yang dimaksudkan tidak lain adalah ketaatan dan ketundukan hanya kepada Allah semata. Kemudian bersikap barok atau melepaskan dirinya, tidak terlibat dalam setiap ikutan atau faham atau sistem yang dibuat oleh manusia, baik sistem itu disenangi oleh manusia ataupun sistem itu dibenci oleh manusia. Kemudian barok atau berlepas diri untuk menggantungkan hidupnya kepada makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ini hanya sebagai tujuan untuk ketaatan dan ketundukan. Kemudian semestinya umat Islam harus menundukkan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersikap barok atau berlepas diri dari setiap isme atau ikutan atau sistem yang dibuat oleh manusia berdasarkan hawa nafsu manusia, baik sistem itu disenangi oleh manusia ataupun sistem itu dibenci oleh manusia. Kemudian bersikap barok untuk tidak menggantungkan hatinya kepada para makhluk, terutama kepada para penguasa, agar mereka, para penguasa, menolongnya atau membencinya atau memberikan rezeki untuknya atau bahkan menghukumnya. Maka manusia pasti akan ditundukkan oleh sistem tersebut jika Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi tujuan dalam ketaatan dan ketundukannya. Dan ini berarti bahwa menundukkan hati kepada mereka, menundukkan hati kepada para pemimpin, para penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, itulah dikatakan telah melakukan tindakan ubudiyah, melakukan ibadah atau ketaatan kepada para pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi sebuah pengertian, pemahaman bahwa mengekang hati lebih berat daripada mengekang anggota badan atau anggota tubuh. Memperbudak hati lebih berat daripada memperbudak anggota tubuh. Sebab seseorang yang beriman, walaupun tubuhnya atau badannya diperbudak dan dikekang oleh siapapun, dia tidak akan peduli asalkan hatinya merdeka, tenang dan tentram. Bahkan ada kemungkinan bagi seorang muslim ketika hatinya sudah merdeka
hatinya tenang dan tentram, dia bisa melakukan tipu daya untuk menyelamatkan imannya. Adapun jika hati itu tertuju untuk menghamba kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yahfad, na'udzubillahi min dzalik, maka itulah kehinaan dan pengekangan yang sesungguh-sungguhnya. Kami ulangi, adapun jika hati itu cenderung untuk menghamba kepada selain Allah, maka itulah kehinaan dan pengekangan yang sesungguh-sungguhnya. Tentang bahayanya berwala kepada pemimpin-pemimpin kafir, baik kafir asli maupun kafir murtad, ini tampak jelas karena bahayanya terhadap kaum muslimin keseluruhannya lebih besar dari bahayanya orang tersebut kepada sistem atau pemimpin kafir tersebut. Jadi seseorang yang melakukan atau memberikan walaknya, memberikan loyalitasnya, kemudian dia berargumentasi, apalagi argumentasi itu melalui ayat-ayat suci Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tetapi dalam rangka untuk mengajak manusia untuk taat dan tunduk kepada penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, bahayanya lebih besar bagi seluruh kaum muslimin daripada bahayanya kepada dirinya. Jadi seseorang yang menarasikan atau diksinya, narasinya mengajak manusia untuk taat kepada pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, sebagaimana di negeri ini misalkan, mereka mengajak manusia, terutama kaum muslimin, untuk taat dan tunduk kepada taghut di Indonesia ini. Itu lebih besar bahayanya bagi seluruh kaum muslimin, bukan hanya kepada dirinya, karena narasinya, diksinya diucapkan berdasarkan ayat-ayat Allah, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ada hadis yang memberikan keterangan taat untuk kalian, ketaatan kalian kepada para pemimpin-pemimpin kalian, walaupun kalian dipukul punggung kalian, dirampas harta kalian, kalian tetap taat. Narasi seperti ini, walaupun hadisnya ada sesuatu yang belum dilanjutkan, hadis itu belum selesai. Selama pemimpin itu berpegang kepada kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW, ini tidak dilanjutkan, cuma berhenti pada para pemimpin, titik. Lalu dia mengajak orang lain untuk taat dan tunduk kepada pemerintah rezim ini. Ini berbahayanya bukan untuk dirinya. Kenapa demikian? Seperti misalkan di zaman 730 sekian, ketika Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengkafirkan pemimpin yang saat itu berkuasa, yaitu pemimpin dari bangsa Tartar, dari bangsa Mongol. Walaupun pemimpin tersebut dia muslim, dia bukan kafir, tetapi dia telah menggantikan syariat Islam yang sudah berjalan sekian lama dengan hukum yang dia buat. Mohon maaf, bukan dia yang buat, tetapi kakeknya, yaitu Genghis Khan, yang telah menyusun hukum-hukum dari seluruh hukum-hukum yang ada di dunia ini. Adalah merupakan kompilasi, merupakan kumpulan hukum-hukum yang ada di dunia ini. Ketika itu Genghis Khan menamakan hukum tersebut dengan penamaan hukum Ilyasik, dan kemudian diteruskan oleh anak cucunya sampai kepada pemimpin Tartar, yaitu Ghozni ketika itu. Dia orang Islam, dia sudah Islam
sebelum dia lahir bapaknya Islam, yaitu cucu daripada generasi ketiga atau generasi keempat dari Genghis Khan. Nah, para jamaah sekalian, hukum Ilyasik inilah yang terus dilestarikan oleh bangsa Tartar. Jadi kalau kita menggunakan ayat suci Al-Quran, Allah bertanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah itu yang ingin mereka lestarikan, yang ingin mereka teruskan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin, orang yang yakin dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan untuk pembuktian dari sebuah keyakinan seperti ini sebenarnya tidak sulit para jamaah sekalian. Sebab hukum ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Ya. Allah berfirman, kemudian Allah tetapkan aslam, telah Islam bermakna taat dan tunduk. Man fis samawati wal ard, apa-apa yang di langit dan di bumi telah Islam, semua telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Artinya hukum Allah Subhanahu wa taala berlaku bagi seluruh yang ada di langit dan ada di bumi ini, secara tau'an atau karhan. Baik mereka yang menerima hukum itu secara tau'an, secara sukarela, atau karhan, atau dia terpaksa. Kenapa terpaksa? Pasti akan dipaksa oleh hukum Allah Subhanahu wa taala ini. Misalkan pemimpin negeri ini tidak mau menerima hukum Allah, misalkan, lalu kita bandingkan dengan sesuatu yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa berpikir. Mohon maaf, mungkin kacamata ini saya ibaratkan, ini benda mati, kita lemparkan ke atas. Kemudian orang-orang zalim itu, orang-orang kafir itu, orang-orang murtad itu tidak mau menerima hukum Allah Subhanahu wa taala, kita lemparkan dari sisi kiri. Jatuhnya sama ke bawah. Secara tau'an au karhan. Sukarela menerima Islam dengan niat dalam rangka untuk taat kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni, begitu kata Allah. Tidaklah kami ciptakan manusia dan jin tidak lain dalam rangka untuk a'budun, dalam rangka untuk taat, dalam rangka untuk ibadah. Ibadah itu bukan menyembah, karena menyembah itu narasinya orang-orang Hindu, tetapi di dalam menyembah itu ada ruku dan sujud bagi orang Hindu. Ibadah tidak demikian di dalam Islam. Al-ibadatu makna at-ta'a wal khudu, ketaatan dan ketunduan dari seluruh aktivitas kehidupan manusia. Semestinya manusia itu seluruhnya, seluruh aktivitasnya hanya taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dia akan ditundukkan oleh Allah dengan hukum Allah yang lain yang tidak ada di dalam Al-Quran misalkan, atau yang disebut ayat-ayat kauniyah. Kalau Al-Quran itu disebutkan ayat-ayat kauliyah, maka ribuan bahkan jutaan hukum kauniyah ini melingkupi seluruh kehidupan alam raya ini. Bukan hanya manusia, seluruh planet, seluruh alam jagat raya ini semuanya tunduk dan taat kepada Allah. Mereka beredar sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala secara tau'an, secara sukarela. Mereka mengikuti aturan Allah. Sebentar lagi matahari akan terbit dari timur dan sore dia akan terbenam di barat.
Itu bentuk ketaatan matahari kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kataballahu maqadiril khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alfasanah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiril khalaiq, telah ditetapkan seluruh takdir-takdir dari makhluk Allah. Semua makhluk Allah telah ditakdirkan oleh Allah. Ada batasan ruang dan waktunya, ada masa berlakunya, ada mekanisme cara memperlakukan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bumi ini mengelilingi bulan, bukan bulan yang mengelilingi matahari, tapi bumi yang mengelilingi matahari, dan seluruh planet-planet ini kemudian beredar secara rapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ketundukan. Aslam man fis samawati wal ard, telah taat dan tunduk semua yang di langit dan di bumi. Para jemaah sekalian, itu sangat kompatibel, sangat cocok sekali dengan apa yang kita lakukan di dalam ibadah kita sehari-hari sebagai seorang muslim. Mestinya kita taat di masjid ini relevan dengan ibadah kita di luar masjid. Ibadah kita kepada Allah di luar masjid, ketaatan kita di luar masjid sama dengan ketaatan kita di dalam masjid. Ketaatan dan ketundukan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada hal-hal yang kemudian yang harus kita pahami ketika kita keluar dari masjid, dan ketika itu hidup kita tidak diatur dengan syariat Islam. Bagaimana kemudian nasib kita? Dan inilah yang akan dibahas di dalam kitab Al-Wala wal Bara ini. Paling tidak ada 20 keadaan yang harus ditanggung oleh kaum muslimin ketika mereka tidak diatur dengan syariat Islam. Yaitu yang pertama, kaum muslimin ketika bergaul dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik, lambat laun mereka akan ridho kepada kekafiran orang-orang kafir dan menganggap biasa kemunafikan dan kesyirikan berlangsung di hadapan matanya, atau paling tidak meragukan kekafiran mereka, atau bahkan mungkin membenarkan faham-faham mereka, isme mereka, membenarkan sistem mereka. Saya masih ingat pada tahun 97 kah atau 98, di awal-awal atau sebelum reformasi, narasi yang diucapkan oleh tokoh-tokoh kaum muslimin ketika itu kembali kepada Islam, kembali menegakkan syariat. Hampir seluruh ormas Islam menolak demokrasi, hampir semuanya, hanya beberapa ormas tertentu. Tetapi hari ini bagaimana kemudian? Mereka yang kemarin teriak-teriak pada reformasi, haram demokrasi dan sebagainya, justru hari ini mereka terlibat di dalam demokrasi. Kenapa? Karena terlibat setiap hari, bahkan setiap saat, berinteraksi dengan orang-orang kafir, berinteraksi dengan orang-orang munafik. Karena mohon maaf para jamaah sekalian, di dalam surat Al-Maidah ayat ke-49 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hukumlah manusia itu dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan engkau Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka. Fahdharhum ayaftinuk am ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Berhati-hatilah dengan mereka. Siapa mereka ini? Mereka yang menjadikan demokrasi hasil dari pemikiran hawa nafsu manusia kemudian menjadi sistem, dan sistem itu kemudian menjadi sarana ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya.
fahdharhum ayaftinuk am ba'di ma anzalallahu ilaik. Berhati-hatilah engkau Muhammad, waspadalah kepada mereka. Merekalah orang-orang yang akan memalingkan kamu am ba'di ma anzalallahu ilaik, dari apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Innama yuridullahu ayusibahum bi ba'di dzunubihim, karena sesungguhnya Allah akan mengadab mereka yang melakukan kesyirikan di dalam sistem demokrasi itu. Ya. Para jamaah sekalian, ketika Rasulullah SAW lahir, tidak ada sistem monarki. Ya. Yang ada ketika itu adalah sistem presidium, yaitu seluruh kabilah-kabilah memiliki kekuatan-kekuatan, daya tawar untuk memberikan tawaran atau menawarkan hukum, menawarkan aturan-aturan, yang mana aturan-aturan itu kemudian dimusyawarahkan oleh mereka, lalu disepakati, kemudian aturan itu diberlakukan bukan untuk kabilah-kabilah itu, bukan untuk pemimpin-pemimpin itu, mohon maaf, tetapi untuk orang-orang yang telah diberikan hukum itu kepada mereka, oleh mereka. Jadi sama demikian para jamaah sekalian, jika manusia membuat aturan, tentu aturan itu tidak berlaku bagi yang membuat. Aturan tersebut tidak berlaku untuk si pembuat, tetapi aturan itu berlaku untuk masyarakat, untuk rakyat. Sebagaimana aturan hari ini, Omnibus Law itu bukan untuk presiden, tetapi akibatnya menyengsarakan masyarakat, tetapi tidak menyengsarakan presiden dan sistem ini. Bahkan justru sistem ini dan presiden dan seluruh jajarannya itu diuntungkan dengan Omnibus Law itu. Makanya Allah bertanya, afa hukmul jahiliyati yabghun, hukum siapa yang lebih baik daripada hukum jahiliyah ini? Itu pertanyaannya. Mari kita jawab. Silakan antum semua jawab. Hukum siapa yang lebih baik? Hukum yang mereka buatkah atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku sudah ribuan tahun yang lalu? Hukum ini telah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hukum ini telah diridhoi oleh Allah. Ad-din, din bimakna an-nidham fil hayah, aturan-aturan dalam kehidupan. Maka disebutkan ad-dinul Islam, yaitu aturan-aturan di dalam Islam. Ada ad-dinul demokrasi, ada ad-dinul kapitalis, ada din komunis, dan selanjutnya dan selanjutnya. Dan seluruh din ini kemudian Allah bertanya, din siapa yang lebih baik? Ya. Ikhwan fillah wa khatal iman rahiman rahimakumullah. Mari kita lanjutkan tentang bagaimana kondisi kaum muslimin ketika tidak diatur hidupnya dengan syariat Islam. Maka kata beliau yang pertama, kaum muslimin lambat laun akan ridho kepada kekafiran, dan kekafiran orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, dan mereka tidak mengkafirkan mereka, atau bahkan mereka membenarkan sistem yang sedang berlaku pada diri mereka. Kenapa? Karena tidak sadar. Ya. Maka Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah tadi, wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Dan jika hukum Allah itu tidak berlaku, wa inna katsir, dan sesungguhnya katsir minan nas, kebanyakan manusia itu munafik. Naudzubillah min dzalik. Wa inna katsiran minan nasi lafasiq. Setelah kami jelaskan, fasik itu ada dua. Fasik amali, yang tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman, dan fasik i'tiqadi, yang menyebabkan batalnya Islam mereka. Fasik amali, kata Rasulullah SAW, ayatun munafik, salah satu ayatun munafik, tiga sifat, tanda-tanda dari orang-orang munafik. Wa idza hadatsa
kadzaba. Jika dia berbicara selalu bohong. Bohongnya itu dalam rangka untuk merekayasa, entah itu dalam rangka untuk kepentingan dia, lalu dia mengadu domba kiri dan kanan, datang ke kiri dia menjelekkan yang kanan, datang ke kanan dia menjelekkan yang kiri. Ini tanda orang munafik. Orang seperti ini jangan dipercaya, jauhi. Karena lambat atau cepat orang ini akan mengadu domba kaum muslimin, membuat kisruh di dalam kehidupan kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena hasad saja, ya. Maka kata Rasulullah SAW, fitnah kaum muslimin terhadap mukmin yang lain itu ada 5, ya. Fitnah seorang mukmin di dalam kehidupan ini ada 5. Yang pertama, dia difitnah oleh orang mukmin yang lain. Kemudian dia dibenci oleh orang-orang munafik di sekitarnya. Jadi orang mukmin ini juga dibenci oleh orang-orang mukmin. Orang mukmin yang seperti apa? Orang mukmin yang hasad kepada dia. Hasad itu apa? Tidak senang kalau orang itu mendapatkan nikmat. Tidak senang dia. Orang itu kemudian mendapatkan kehormatan, walaupun orang itu tidak minta dihormati, tapi dia mendapatkan kehormatan. Nah, orang mukmin yang hasad ini tidak senang, gitu. Matanya sepet lihat orang mukmin yang lain itu, seperti kecut gitu loh. Naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena hasad. Kenapa hasad? Dia tidak suka orang mukmin ini sukses. Dia harus direndahkan, dia harus dijelek-jelekkan. Kalau sudah jelek, usahakan jangan sampai dia berbuat baik. Itu hasadnya luar biasa ini, Pak. Ada orang mukmin, orang beriman kepingin baik, orang mukmin ini hasad. Jangan sampai orang mukmin yang baik ini menjadi baik. Kalau dia punya kesalahan, kesalahannya harus terus dinarasikan, harus terus diungkap-ungkap terus supaya dia menjadi jelek. Ini fitnah yang pertama. Orang mukmin terfitnah oleh orang mukmin yang hasad. Yang kedua, orang mukmin terfitnah dengan dibenci oleh orang-orang munafik. Hati-hati. Kalau orang itu sudah hasad, naudzubillahi min dzalik, sedikit saja dia akan menjadi orang-orang munafik. Dia tidak sadar. Dia tidak membenci awalnya, tidak membenci din, tetapi dia membenci orang itu yang berbuat baik, yang berjihad fi sabilillah. Dia benci. Dia tidak benci kepada jihadnya, tapi lambat dan cepat dia akan benci kepada jihad, karena orang itu, orang mukmin itu berjihad fi sabilillah. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa demikian? Karena pergaulan, ya. Dia bergaul dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang munafik, maka dia jatuh menjadi munafik. Dia tidak sadar. Maka tandanya munafik ini ada 2. Munafik amali, wa idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara selalu dusta, selalu ada narasi-narasi kebencian terhadap mukmin yang lain. Tidak ada rahmat di dalam hatinya, naudzubillah min dzalik. Tidak ada rasa toleransi, tidak ada rasa melakukan saling pengertian, take and give, tidak ada. Yang ada dia selalu hasad, dia ingin di atas orang-orang lain, naudzubillah min dzalik. Maka ikhwan fillah ikhwatal iman, yang kedua tanda dari orang-orang munafik ini yang belum jatuh pada kekafiran, ya, kata Rasulullah, wa idza adaha khalafah. Kalau dia berjanji, dia ingkari. Wa idza tumina khana. Yang ketiga, jika dia diberi amanah, dia khianat. Tidak sesuai dengan prosedur pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Dia selalu nyelentang, selalu menyimpang dari perjanjian pekerjaan. Naudzubillah min dzalik. Nah, munafik dengan tanda-tanda ini belum murtad. Tetapi di dalam kitab As-Shalah, kitab yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Zawjiyah,
Di dalam kitab As-Sholahnya beliau mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang munafik amali, ketika dia melakukan kebohongan, tidak menepati janji, dan mengkhianati amanah, sesungguhnya dia telah berada di pinggir jurang kemunafikan yang asli, yaitu dia menjadi murtad karena kemunafikannya. Kenapa demikian? Karena sebentar lagi, sesaat lagi, dia akan menjadi bagian daripada orang-orang kafir, yaitu dia membantu menolong orang-orang kafir, senang dengan orang kafir, tetapi menyengsarakan orang-orang beriman. Sebagaimana di dalam surah An-Nisa 138 dan 139, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin ayabtaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 138 dan 139 ini, basyiril munafiqin, Allah firmankan, beri kabar gembira kepada orang-orang munafik itu. Siapa orang munafik ini? Alladzina yattakhidhuna al-kafirin, yaitu orang-orang Islam yang telah murtad karena menjadikan orang-orang kafir sebagai auliyanya, sebagai teman karibnya, sebagai pemimpinnya, dan sebagai pelindungnya. Ini biasanya diawali dari munafik amali terlebih dahulu. Suka bohong, benci terhadap kaum muslimin, benci kepada orang beriman, ya. Kemudian tidak amanah, ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dia akan menjadi orang-orang munafik asli, yaitu murtad, keluar dari Islam. Maka Allah berfirman, beri kabar gembira kepada orang-orang munafik ini yang sudah jatuh pada dirinya kekafiran, ya. Basyirul munafiqin bi anna lahum adzaban aliman, kabar gembiranya yaitu azab yang sangat pedih dan mengerikan bagi mereka. Kemudian Allah bertanya, ayabtaguna indahumul izzah, apakah mereka ingin mencari izzah, kemuliaan di sisi orang-orang kafir? Fa innal izzata lillahi jami'an, padahal seluruh izzah, seluruh kemuliaan itu indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang munafik ini, karena dia sudah dibenci oleh orang-orang mukmin, dia beralih kepada orang-orang munafik. Dia mencari dukungan, bahkan mencari kemuliaan di sisi orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah sekalian, inilah dua akibat yang harus ditanggung oleh kaum muslimin, lambat atau cepat. Mereka akan ridho kepada kekafiran. Yang kedua, mereka menjadi munafik, ya. Ridho kepada kekafiran, akhirnya jatuh pada kemunafikan. Inilah dua hal dari 20 akibat bahayanya tinggal di negeri yang tidak diatur dengan syariat Islam. Maka yang pertama, dia menjadi ridho terhadap kekafiran. Dan yang kedua, dia menjadi munafik tanpa sadar, yang menjadi kafir tanpa sadar. Dan ini akan kita bahas lagi, masih ada 18 poin lagi. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat bagi diri kami khususnya dan kepada kita sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu ini menjadi ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada salah dan kelirunya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma la ta'jal musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hamminha wa la mablagha min ilmina. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ من علمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من أموالنا وأهلنا ومن الماء البارد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.